Nasdem diminta untuk deklarasi Anies Baswedan sebelum dikuasai partai oposisi. PKB ditukar dengan Demokrat untuk melemahkan kampanye perubahan. P3 ditaruh di koalisi Ganjar sebagai mata dan telinga. Muhaimin dipasang cawapres untuk menumpulkan Anies. Mahfud diberikan ke Ganjar untuk menepis kritik kubu Megawati. Lembong diminta kampanye anti-hilirisasi untuk menurunkan nasionalisme kubu perubahan. Koni dipasang untuk mengacaukan tim kampanye Ganjar Mahfud. Eep dan Mujani punya bagian drama opini pemakzulan. Ahok diminta supaya menyakiti hati 75% rakyat Indonesia yang cinta Jokowi. Puan buat kampanye Kita PDIP, Kita Jokowi, Kita Prabowo. Tanggal 14 Februari sore, Jokowi minum teh. Dalam hatinya berkata, mission accomplished. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan saya, Mas Warto, seorang peracik kopi di Warkop Bicara. Bagaimana kawan? Apakah Anda puas dengan drama Pilpres 2024 yang barusan selesai dan diumumkan hasilnya oleh KPU? Sebelumnya kami sudah pernah menceritakan tentang konspirasi Pilpres ini. Sekarang akan kami ceritakan lagi beserta hasilnya. Jangan di-skip videonya, Anda mungkin tidak percaya dengan cerita kami. Tapi bagaimana bila ternyata cerita ini benar? Berdasarkan hasil keputusan rekap manual KPU tanggal 20 Maret, suara Anies Imin hampir 25%, Prabowo Gibran 58%, dan Ganjar Mahfud 16%. Hasil ini mirip-mirip dengan quick count di semua lembaga survei. Keunggulan Prabowo Gibran dengan suara setinggi itu mengagetkan banyak pihak. Lembaga survei mengatakan suara 58% ini lebih tinggi dari perkiraan mereka di sekitar 53%. Juga lebih tinggi dari perkiraan kami, sebesar 54%, seperti di video kami berjudul Prediksi Hasil Pilpres 2024. Bahkan kubu Prabowo Gibran pun mengatakan ini di atas prediksi mereka. Mengapa suara Prabowo Gibran setinggi ini? Mengapa suara Anies Imin mentok 24%? Dan kenapa Ganjar Mahfud seakan dihukum oleh rakyat? Saksikan video ini sampai habis, akan kami jelaskan konspirasi dalam Pilpres ini. Kekalahan telak Ganjar Mahfud sudah kami jelaskan secara lengkap di 4 video yang sudah kami rilis. Di situ dijelaskan kondisi internal PDIP, situasi eksternal, dan pandangan rakyat terhadap Ganjar dan PDIP. Kali ini kami akan membahas teori konspirasi dan drama Pilpres 2024. Bagaimana sang mastermind memainkan pion-pion catur untuk menahan Anies, menghancurkan Ganjar, dan memenangkan Prabowo. Siapkan kopi susu dan sepiring kacang, akan kami ceritakan. Kekuatan tim sukses dan logistik terbesar tentunya ada di kubu Prabowo. Semua lini kampanye dikuasai oleh Prabowo. Bisa dibilang tim sukses Prabowo ini adalah super team. Namun di balik itu, ada mastermind yang mengatur semuanya. Seseorang yang dengan jeli melihat data dan fakta yang terjadi. Yang tidak arogan ataupun jumawa, tapi teliti dan melakukan eksekusi tanpa ekspresi. Mulai dari koalisi sampai tim sukses diatur secara presisi. Menurut Anda, apakah koalisi kubu Anies Imin dan Ganjar Mahfud ini sepenuh hati dan solid? Kita mulai dari koalisi Anies Imin. Apabila mau punya kekuatan oposisi yang kuat, maka PKS dan Demokrat harus bersatu. Namun justru koalisi ini lebih banyak diisi partai pemerintah, yaitu Nasdem dan PKB. Surya Paloh berperan untuk menahan AHY tidak jadi cawapres Anies. Tugasnya sudah jelas, memisahkan Demokrat dari PKS. Setelah berbulan-bulan saling ngotos antara Demokrat dengan Nasdem soal cawapres, drama diakhiri dengan diutusnya PKB masuk ke koalisi ini. Nasdem langsung sepakat dengan PKB dan Anies untuk memilih Muhaimin sebagai cawapres. Demokrat pasti saja marah besar dan cabut dari koalisi. Tidak ada pilihan buat Demokrat kecuali masuk di koalisi lain yang berisi partai-partai pemerintah
dan jadilah Demokrat bukan lagi oposisi. Apalah artinya koalisi oposisi bila diisi lebih banyak partai pemerintah? Yang jelas artinya kritik ke pemerintah bisa diatur. Iya, benar, bisa diatur untuk tidak membesarkan pasar pemilih mereka. Surya Paloh dan Muhaimin memastikan pasar pemilih koalisi perubahan hanya di sekitar 25% rakyat yang tidak puas dengan pemerintah. Demikian juga dengan tim suksesnya, sudah diatur agar bisa memisahkan para pemilih yang puas dengan pemerintah, agar tidak tertatik untuk masuk di lingkungan koalisi Anies Imin tersebut. Iep Syaifullah bertugas untuk membuat keributan soal pemakzulan dan narasi menjatuhkan Jokowi. Thomas Lembong bertugas untuk mencitrakan Anies pro-berat dan anti-nasionalisme dengan cara menolak hilirisasi dan mengatakan nikel kurang berguna di masa depan. Dengan isu-isu ini jelas, rakyat yang puas dengan pemerintah pasti akan menjauhi kelompok ini, bahkan langsung benci Anies Imin. Koalisi Ganjar Mahfud jelas memiliki kekuatan mesin politik PDIP yang sangat kuat, bahkan yang terkuat. Namun bukan berarti bisa dimainkan. Agar tidak liar sendirian, diutuslah P3, Perindo, dan Hanura untuk merapat ke koalisi ini. Entah salah apa tiga partai ini, tapi mereka dikirim ke koalisi yang tidak akan bisa membantu meningkatkan suara mereka. Padahal P3 sedang panas dingin karena ada di batas threshold, sedangkan Perindo dan Hanura malah jauh lebih kecil lagi. Ketiga partai ini tidak akan banyak membantu Ganjar Mahfud. Mereka akan fokus di suara partai masing-masing. Di dalam PDIP sendiri tidak solid. Ada tiga faksi dalam tubuh PDIP. Pertama yang mendukung Ganjar dimotori oleh Prananda. Kedua yang tidak mendukung Ganjar, yaitu faksi Puan Maharani. Dan ketiga, kelompok kader yang dekat ke Jokowi. Kelompok ketiga ini bahkan beberapa kader berani keluar dari PDIP dan bergabung dengan Prabowo. Jadi bisa dibilang, dalam koalisi Ganjar Mahfud ini hanya kelompok PDIP Prananda saja yang ngotot memperjuangkan paslon Nia. Cawapres yang dipilih adalah Mahfud MD. Prof. Mahfud ini adalah orangnya Jokowi, yang setia dan pasti akan membela Jokowi. Dipasangkan dengan Ganjar dengan tugas untuk menahan laju elektabilitas Ganjar. Caranya adalah dengan membuat berkali-kali blunder selama masa kampanye. Bayangkan Prof. Mahfud yang sangat bagus ketika jadi Ketua EMK dan Menko Polhukam bisa melakukan banyak blunder ketika jadi cawapres. Meskipun diakhiri dengan mengundurkan diri dari jabatan menteri, ini adalah kamuflas saja. Prabowo dan Ganjar berebut suara dari tempat yang sama, yaitu di pemilih yang puas dengan pemerintahan Jokowi yang besarnya sekitar 75%. Pemilih seperti ini pasti akan menjauhi pasangan yang mengkritik pemerintah. Karena mereka merasa pemerintah saat ini sudah bagus dan harus dilanjutkan. Jadi harus dibuat skenario agar kubu Ganjar terlihat menyerang pemerintah dan akan dijatuhi oleh pemilih. Jokowi sudah jelas memihak Prabowo dalam kontestasi ini. Pilihan Jokowi ini jelas membuat marah sebagian PDIP. Faksi Prananda jelas marah dan kecewa sehingga menyerang Jokowi secara pribadi maupun kebijakan pemerintahannya. Sedangkan PDIP faksi Puan masih menjalin hubungan baik dengan Jokowi. Demikian juga sebagian kader PDIP yang masih hormat pada Jokowi. Dengan posisi PDIP menyerang Jokowi, maka jelas para pemilih yang puas dengan pemerintah akan berangsur berpaling ke Prabowo. Dimulai dari memasangkan Gibran dengan Prabowo, kemudian ada pose dua jari, lalu mengajak Prabowo dalam kunjungan kerja di daerah-daerah, dan semakin gencarnya bansos, jelas ingin menunjukkan Jokowi mengajak untuk memilih Prabowo. Untuk segera menuntaskan Pilpres, dibuat narasi satu putaran. Untuk mencapai satu putaran ini, maka diperlukan segera aksi menggerus habis pemilih Ganjar. Karena Prabowo akan sulit mengambil suara dari Anies, karena sudah pasti anti pemerintah. Di masa 2 minggu menjelang Pilpres dikeluarkan semua kuda Troya yang ada di koalisi Ganjar Mahfud.
Syaiful Mujani bertugas mengeluarkan opini pemakzulan agar persepsi rakyat kubu Ganjar Mahfud serupa dengan kubu Anies Imin yang anti Jokowi. Selanjutnya, Koni Bakri bertugas untuk melemahkan integritas internal tim ses Ganjar. Koni membuat konflik dengan Rosan Ruslani dan berakhir dengan terbongkarnya aib pribadi Koni, maka tercorenglah integritas tim ses Ganjar. Sementara itu, bansos terus mengalir deras ke wilayah basis PDIP agar rakyat berterima kasih pada Jokowi dan mengingatkan rakyat bahwa Jokowi memilih Prabowo. Puncaknya dengan munculnya Ahok. Setelah mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Pertamina, Ahok langsung berkampanye untuk Ganjar. Ada dua hal utama yang disampaikan Ahok saat kampanye. Pertama adalah meyakinkan para pemilih pro-pemerintah bahwa Anies tidak bisa kerja dan banyak berbohong selama menjadi gubernur Jakarta. Dan kedua, sengaja mengatakan Jokowi dan Gibran tidak bisa kerja. Tentu saja pernyataan yang terakhir ini akan membuat marah para pemilih pro-pemerintah. Jelas sudah tugas Ahok adalah memastikan pemilih pro-pemerintah tidak pindah ke Anies Imin dan memutasikan pemilih Ganjar ke Prabowo agar tercapai Pilpres satu putaran untuk kemenangan Prabowo. Dengan tidak lakunya Ganjar, maka PDIP harus rasional, menyelamatkan suara partai yang masih bisa diselamatkan, sedangkan Ganjar sudah dibiarkan mendapat suara seadanya. Para caleg dan kader PDIP dengan restu dari petinggi PDIP memakai kampanye "Kita PDIP, Kita Jokowi, Kita Prabowo". Tujuannya jelas menahan turunnya suara partai di tengah hangusnya suara Ganjar. PDIP masih tertolong dengan kualitas calegnya bagus, sehingga pemilih masih mau memilih PDIP di Pileg, namun berbondong-bondong memilih Prabowo di Pilpres. Demikianlah Jokowi memainkan semua biduk caturnya. Semua diatur agar menjalankan tugasnya dengan baik di waktu yang tepat. Partai-partai pendukungnya dipasang di kubu Anies dan kubu Ganjar untuk melemahkan mereka. Koalisi Anies dan Ganjar dibentuk bukan untuk saling menguatkan, tapi dibuat untuk melemahkan dan membatasi suara kedua capres tersebut. Dan hasilnya sudah jelas terbukti. Permainan catur Jokowi sukses membawa Prabowo Gibran menang satu putaran. Tanggal 14 sore, permainan catur sudah melewati klimaksnya. Mission accomplished. Berikutnya tinggal Jokowi menarik kembali partai-partai pendukungnya. Nasdem dan PKB menurut kami pasti akan bergabung dengan pemerintah. Kedua partai ini tidak punya DNA oposisi. Demikian juga dengan P3 yang butuh logistik untuk melakukan reformasi dalam partainya agar tidak terpuruk di batas threshold. PKS kemungkinan oposisi karena ada aroma Jokowi dalam pemerintahan Prabowo nanti. Namun sepertinya setelah 10 tahun menjadi oposisi, PKS butuh dana segar untuk mengisi kasnya yang mengering. Jadi hanya PDIP saja yang saat ini punya kemampuan untuk menjadi oposisi. Sebagai partai terbesar, PDIP akan tetap kuat untuk menjadi oposisi. Apalagi sakit hati Megawati pada Jokowi akan membawa PDIP berada di luar pemerintahan. Bagaimana kawan? Apakah menurut Anda cerita kami ini benar? Cerita ini kami susun berdasarkan pengamatan pada perilaku dan sifat para politisi, ditambah informasi-informasi yang kami dapatkan selama ini. Bisa jadi cerita ini benar sebagian. Tapi bagaimana kalau ternyata cerita ini memang benar semuanya? Tulis pendapat kalian dan wassalam.